Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah baik, Bu. Di sini kita mau langsung aja materi hari ini yaitu kedaulatan rakyat. Selanjutnya, kedaulatan rakyat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan teori-teori kedaulatan dan pengertian kedaulatan. Itu nanti yang akan kita bahas pada hari ini ya. Tapi di sini juga dalam bab ini ada beberapa tujuan pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu memahami bentuk kedaulatan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga mengurangi peran lembaga negara sebagai pelaksanaan kedaulatan. Yang keempat menjelaskan struktur pemerintahan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima memberikan contoh sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara. Sebelumnya ada yang pernah tahu unsur-unsur negara apa aja? Tahu, Bu? Belum, Bu. Baik, saya Tahu jelaskan ya. cuman poin-poinnya saja. Iya. Belum, Bu. Ya, Bu, coba. Unsur-unsur negara yaitu memiliki ada 4 unsur, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Dari 4 unsur negara dan 3 unsur negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, kan merupakan unsur yang mutlak, yaitu unsur yang benar-benar harus dipenuhi sebagai syarat berdirinya suatu negara. Sedangkan unsur kedaulatan atau pengakuan negara lain bukan unsur mutlak. Negara tetap terbentuk walaupun tidak ada negara di dunia yang mengakui kedaulatannya. Saya jelaskan satu-satu ya. Penduduk atau rakyat. Penduduk itu penduduk atau rakyat Indonesia pada dasarnya adalah seluruh orang yang berada di wilayah Indonesia. Terus selanjutnya wilayah yaitu seluruh wilayah yang membentang dari barat sampai timur, dari Aceh sampai Papua, dan dari Kalimantan sampai wilayah Nusa Tenggara. Pemerintahan yang berdaulat. Meskipun sebuah organisasi sudah mempunyai rakyat di wilayah, belum dapat dikatakan sebuah negara apabila belum mempunyai pemerintah sebagai penyelenggara semua urusan kenegaraannya. Hal-hal yang menunjukkan adanya pemerintahan di Indonesia yaitu yang pertama, ketika Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, para pemimpin langsung membentuk pemerintah yang pertama. Pemerintah pada saat itu adalah Presiden Soekarno dan wakil presidennya yaitu Muhammad Hatta. Terus selanjutnya selain itu disahkannya juga Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Dan selanjutnya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini ada pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto yaitu diakuinya suatu negara berdasarkan syarat-syarat yang sudah dimiliki, seperti unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Dan pengakuan secara de jure yaitu pengakuan sebuah negara oleh negara lain atau oleh organisasi internasional berdasarkan hukum internasional. Baik, selanjutnya. Baik, apabila kita sudah mempelajari bab ini, kita akan menguasai kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu makna kedaulatan, sistem pemerintahan Indonesia, sikap positif terhadap kedaulatan. Selanjutnya, pengertian kedaulatan. Kedaulatan secara harfiah yaitu kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu kata daulat atau daulah artinya kekuasaan.
dinasti pemerintahan. Dalam bahasa Inggris, kedaulatan disamakan dengan kata sovereignty. Yang beratas yang terkekuasaan yang tidak berada di kekuasaan. Selanjutnya, baik, kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah sebuah kedaulatan suatu negara, yaitu untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Jadi pada kedaulatan ke dalam ini tidak ada negara lain yang ikut campur mengenai unsur-unsur pemerintahan yang ada di suatu negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar, yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya hubungan internasional antara negara-negara luar. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kedaulatan ya, Bu. Bisa secara singkat tentang arti kedaulatan itu apa, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, Safit. Jadi saya langsung jawab saja ya. Kedaulatan yaitu berarti kekuasaan yang tertinggi atau kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup? Dan pada hari ini, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya semua. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.